Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study, The Power of Right Believing, ya. Kuasa supranatural dari percaya benar. Nah, kita jangan lupa, kita sama-sama katakan, percaya benar pasti menghasilkan hidup benar. Ya, pasti, saudara. Ya, ada hope di tengah-tengah dunia yang no hope. Mereka harus menghadapi gelap pekat di depan. Ya, no hope. Hope satu-satunya, pengharapan satu-satunya, artinya ya kita belajar minggu lalu, ya Jumat lalu, pintu pengharapan itu di tengah lembah kekelaman ada pintu pengharapan. Ya, pintu pengharapan kita tahu Yesus. Dan pengharapan Alkitab itu pengharapan yang bukan harap-harap. Pasti, sama-sama katakan pasti, ya. Positif, pasti, pengharapan yang baik, yang gak ada yang buruk. Ya, kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, bahkan di bab 2 ini dibagikan tentang judulnya, ya, Tuhan mencari orang yang dikucilkan. Artinya saya merenungkan juga hari-hari ini. Ya, orang dikucilkan, termasuk bahasanya orang percaya kasih karunia nih. Ya, dikucilkan karena kita bicara sesuatu, pokoknya dari Tuhan hanya baik. Kita bicara absolut mutlak, kita bicara berlimpah-limpah, kita bicara kekal, kita bicara pasti. Ya, dan ternyata nggak semua orang suka. Padahal kita bicara tentang Yesus. Karena itu dia absolut, mutlak, pasti, kekal, berlimpah-limpah, apalagi mulia, luar biasa, besar, tidak terukur, alfa dan omega. Dan Tuhan memang memberikan kepada kita, menyatukan dengan Yesus itu. Itulah sebenarnya powernya dari percaya benar itu. Percaya power atau supranatural, sama-sama katakan supranatural. Nah, juga kadang-kadang kita ini mumpung bicara tentang dikucilkan, ya. Kadang-kadang orang percaya kasih karunia itu rasanya lama gitu, ya. Kok lama? Kok kayaknya Tuhan terlambat gitu. Kesannya kita tuh kayak mesti bantu Tuhan gitu kan. Suatu ketika seperti Abraham, iya sih, dia janji, dia dengar sendiri dari Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunannya dari Sarah, istrinya yang udah ketahuan mandul. Dan dia menanti rasanya lama secara manusia. Ya, jadi saya juga ngalamin gitu, ya. Kita ngomong santai dulu ya sekarang, ya, bahwa ketika menyampaikan seperti ini, saudara ya tentu sudah terima kasih karunia. Dan itu perlu pertumbuhan juga. Tapi kalau orang yang nggak terima, benar-benar menutup telinganya gitu. Bahkan jadi kayak menjauhkan gitu. Ya, saya sih nggak usah jauh-jauh dari keluarga saya, dari keluarga istri saya. Ya, nggak, ketika menganggap dia ngomongnya mah berlebih-lebih, ya ngomongnya apa tuh hayal gitu, atau halu, atau apa, nggak masuk akal lah gitu, nggak membumi, bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, itu kita ngalamin juga gitu, ya, mengalami tantangan yang sama sebenarnya. Tapi kita sedang belajar bahwa justru di situ Tuhan spesial cari kan wanita yang Samaria itu. Dia cari, dia spesial khusus gitu, ya, menyimpang dari rute yang seharusnya, mencari yang dikucilkan itu, ya. Ini menyimpang dikit. Kita juga bisa lihat, ya, tadi Ishak itu akhirnya dapat, tapi 25 tahun, lama kan? Atau Yusuf juga, ya, bahwa
rasanya lama gitu waktu dia dari mimpi menjadi kenyataan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita nih bertanya-tanya. Ya, saya sih sebenarnya kita udah terus, tapi harus diingatkan ya. Sebenarnya dalam proses lama juga sebenarnya kita dipelihara. Kita tahu lah ceritanya Abraham tetap dipelihara. Walaupun dia menanti 25 tahun. Walaupun dia jatuh salah sampai harus ngambil Hagar gitu ya. Tapi tetap nggak diperhitungkan sama Tuhan. Atau seperti Yusuf ya. Mesti jadi budak dulu, mesti masuk penjara. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan itu tetap dipelihara. Ya, mungkin yang kita bisa tangkap selama ini kita belajar, Tuhan mau kita benar-benar rest gitu. Udah saya udah rest, Pak. Sebenarnya rest itu benar-benar melatih mungkin otot iman kita, ya. Nah, cuman gini. Nah, ini kita diskusikan sama-sama. Tapi ketika itu breakthrough, jebol gitu, itu nggak bisa direm lagi, saudara. Nilainya kekal. Ketika Yusuf udah jadi raja, udah nggak ada yang bisa turunin lagi dia dari raja. Daud juga misalnya, ya. Tadi kita bicara siapa? Ishak juga, ya kan? Dia selalu berhasil. Nah, itu yang menjadi sebenarnya menjadi gini, Tuhan kan selalu bilang, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan, pegang aja. Jadi kita ini bertemu di situ ya. Apakah percaya benar ini yang penuh kuasa ini itu menjadi kokoh gitu ya, jadi hope kita yang pasti, yang nggak degradasi gitu, yang nggak ya nanti di atas. Nanti banyak tuh dulu waktu saya belum kenal Grace, ada orang-orang kaya datang, Pak doain Pak. Kenapa Pak? Saya bilang ya, dia bilang dia orang kaya gitu ya. Ini saya percaya Yesus nih, tapi saya takut nanti saya bangkrut atau jatuh ke bawah lagi. Nah, saudara, sebenarnya upaya manusia tuh karena nggak kekal bisa begitu tuh, makanya ada semacam apa ya? Ya, hidup manusia ada siklusnya lah, entar di atas, entar di bawah. Atau istilah-istilah ya nanti kalau yang kaya sakit-sakitan gitu ya. Tapi kalau yang miskin Tuhan adil katanya, biasanya sehat gitu. Nggak ada yang kayak gitu kita. Jadi nggak diambil begitu ceritanya nih kita ya. Nah, sekarang pun kalau bilang, iya tapi Pak Melki ini berita ini saya udah keburu tua nih. Saudara, nggak ada yang terlambat untuk percaya. Jadi simpel sekali ya. Tadi kita belajar beberapa minggu lalu udah 3 kali ya, bahwa ini gampang, mudah, cepat, dan nilainya kekal gitu. Percaya benar ini. Saya cuma mau ingetin itu aja. Amin. Ya, jadi sekarang kalau realnya sekarang lagi, wah gelap. Ya, kita belajar percaya benar apa? Oh, kita mah di Goshen. Kita mendekat dengan Tuhan, kita nggak menjauh. Makanya sangat diingatkan terus. Ini walaupun diingatkan, orang kadang-kadang take it for granted ya, kurang menghargai gitu. Ya bukan menghargai saya ya, menghargai artinya kok dengar lagi, itu sebenarnya sederhana loh. Orang Israel, orang Mesir kena tulah di Goshen tidak gitu. Terakhir tulah ke-9 gelap gulita. Real itu, bener-bener real. Gelap yang supranatural. Ini diulang-ulang ya. Gelap yang supranatural artinya apa? Mereka nyalain lilin juga nggak tembus tuh gelap. Padahal kan mestinya gelap sama terang di satu ruangan nggak bisa bersatu kan. Mereka nyalain api tetap gelap 3 hari. Mereka nggak bisa lihat, lihat apapun lah. Tetapi sebaliknya di Goshen ada terang. Dan terangnya bukan terang lilin, terang matahari, bukan. Orang matahari nggak tembus mungkin kan tetap siang, tapi 3 hari 3 malam gelap. Berarti terang supranatural. Nah saudara, coba kita menghadapi realita
dunia katakan, berita-berita katakan, mau di berita apa, kebanyakan udah bilang gini, ini 2023 benar-benar gelap. Tapi bagaimana saudara dan saya akan mengalami justru di waktu-waktu inilah panen raya besar, breakthrough. Yang tadi ya, kalau udah breakthrough, udah nggak ada yang bisa tutup lagi tuh saudara. Udah banjir aja. Berlimpah-limpah aja. Panen raya besar makanya disebut. Atau manifestasi dari berkat. Dan berkatnya yang kita dengar, nah kembali lagi kan, mau percaya nggak nih bahwa ini mujizatnya mujizat kreatif? Gimana Pak? Orang memangnya dagang lagi sepi, lagi miskin, perputaran uang nggak ada, gimana? Justru Tuhan sedang mau buat. Kan saya juga cerita, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lah ya, itu spesial-spesial tuh. Kan Ibu Lili kan kerja di apa, jual rumah itu apa namanya, ya rumah lah, di agent properti. Spesial yang punyanya orang Kristen bilang gini, oh, bukan kasih karunia, jangan kasih karunia. Maunya apa? Maunya kemurahan. Kalau kemurahan ada bagian kita. Nah kita nih bagian kita yang harus kita fokus. Spesial ngomong gitu, saudara. Saya bilang sama Ibu Lili, enggak kasih karunia. Kalau kemurahan juga kemurahan yang cuma-cuma. Ya ajaibnya Tuhan ini emang saya merasakan ya secara pribadi. Sense of humornya tinggi gitu. Beberapa 2 bulan terakhir ini atau sebulan 2 bulan terakhir ini, Ibu Lili biasanya lama gitu closingnya. Ini closing gitu. Kan aneh kan? Dan saya percaya, saya bilang sama dia tadi, ini kalau Tuhan udah bobol, nggak bisa berhenti loh. Siap-siap aja. Nah itulah the power ya, kepercayaan benar. Ya saya cerita apa yang saya alami gitu ya. Nah, saudara yang di rekaman YouTube sudah boleh like, subscribe, dan share. Saudara yang dengar juga bagikan. Karena ini gini, ini sangat-sangat mudah ya, cuman percaya. Tapi jangan dilawan gitu. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Nah, kebenaran itu kita harus ambil sampai sumbernya kan. Sumbernya, artinya apa? Sumbernya dari Alkitab. Nah, pokoknya itu saya udah merenungkan seperti Rasul Paulus beritakan. Jadi inti apa sih berita Injil yang diberitakan Paulus? Yang saudara beritakan sampai pokok-pokoknya apa sih? Yesus Pak, iya Yesus itu apa sih? Ya, pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan dosa artinya negatif kita nggak dihitung sama Tuhan, nggak ada, ya. Nah, dibenarkan sepenuhnya artinya apa? Kita terima kebenaran Yesus, sehingga yang positifnya dari Yesus kita terima. Ya, jadi penting ya, kembali lagi nih, memang seolah-olah kayak diulang, tapi kita akhirnya menangkap gitu. Apa sih maknanya dari percaya benar? Ya bukan perasaan saya nggak enak, atau apa kata orang, lu kan bukan orang bener loh. Ya kayak perempuan Samaria yang kita dengar gitu kan. Mana ada Tuhan mau samperin lu gitu ya kan, kamu kan bukan orang bener. Nah itu kata orang ya, atau lingkungan sekitar, atau yang kita dengar gosip-gosip tentang Tuhan yang salah. Enak aja Tuhan gak mau hukum. Tuh lihat kekerasannya. Ya pakai ayat kan. Padahal buat orang Israel ya, bagi kita kan kemurahannya. Tapi udah dicampur aduk, udah. Tuhan juga menghajar anaknya sampai pincang, sampai cacat, sampai celaka, sampai bangkrut. Akhirnya dikait-kaitkan begitu kan. Tuh dihajar Tuhan tuh biar tobat. Padahal Bapak kita bingung, ya bukan bingung. Bapak kita mengingat dosa kita aja enggak. Apalagi kita anak yang dicintai. Nah yang kayak gitu tuh gosip-gosip yang salah. Ya ini yang menjadikan percaya salah, ya kehidupan salah, bolak-balik ya. Bolak-balik. Atau Tuhan masih marah, Tuhan kecewa tuh sama lu. Ya kan, masa pendeta gitu, jatuh lagi atau apa ya.
Ya, atau jadi ya tadi kembali lagi. Akhirnya dengan kejadian-kejadian negatif yang terjadi, ya kita berkesimpulan atau bahkan mengkhotbahkan, ini akibat dosa masa lalu kamu nih. Nah, sekarang nih nyampe nih. Lu dulu tabur salah sih. Ya sekarang nuainya. Saudara, jangan main-main sama yang kayak gitu. Walaupun salah, Tuhan juga hapus, saudara. Itu masalahnya. Dan bagi saya itu kita mesti tegas. Enggak, itu semua dusta dari jurang neraka. Kenapa, saudara? Karena itu akan terjadi gitu. Belum lagi yang pikul salib lah, yang keselamatan bisa hilang lah. Itu semua merusak hubungan kita dengan Bapa. Ya, orang Kristen jadi menjauh sebenarnya. Jadi takut. Kenapa? Karena semua orang tuh pasti gagal. Nah, sekarang kita mau buka ayatnya ya. Mazmur 103 ayat 8 saya mulai ya. Ini bicara tentang kasihnya ya. Tuhan, Yahweh adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Ya, jadi kita tuh diingatkan bahwa Tuhan itu pengasih, penuh pengampunan, ya. Artinya panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kan berlimpah hesed tuh. Berlimpah kasih karunia. Ini kebenaran, saudara. Jadi jangan jangan dibantah lagi. Ya tapi Pak, ayat yang lain yang tadi kan, Tuhan itu juga menghukum, begini. Sudah di dalam tubuh Yesus gitu. Jadi power itu benar-benar kita harus terima dengan bulat gitu. Sehingga apa? Sehingga breakthrough itu terjadi. Poinnya itu aja yang saya mau ngomong. Tuhan itu bukan melambat-lambat. Tuhan itu bukan bagian yang menahan-nahan berkat, bukan. Tapi dia menunggu supaya percaya kita tuh bulat bener. Kayak 10. Sampai diulang kan? Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Artinya sebagian, bukan. Semua dosa-dosa kita sudah ditimpa kepada Yesus. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kesalahan kita timpanya kemana? Kepada Yesus. Enggak, saudara bisa apalin. Oh, tidak ditimpa kepada kita ya, tidak dibalas, tidak dilakukan atau dihukum kita. Nah, ini contoh basic atau ya makna dari percaya benar. Percaya benar yang paling mendasar ini dulu. Tapi pakai ayat Mazmur ya, dengan ayat lain juga boleh. Nah, tapi ayat Mazmur yang sedang kita bahas kali ini. Nah, ini buktinya. Makanya dikatakan ini, setinggi langit di atas bumi. Nah, kalau udah bilang setinggi langit di atas bumi, itu artinya supaya orang ngerti gitu ya, bahwa nggak ada batasnya dong. Ya, nggak terukur dong. Ya, bahwa besarnya kasih setianya atau hesetnya, kasih karunianya itu, makanya kan ini ayat di dalam Mazmur yang berkata gini, kasih karunia Tuhan itu nggak ada ukurannya. Jadi kalau orang baru bilang, lu hyper grace ya, udah gemeter gitu, atau udah kayak aduh, lu grace mulu lu, hyper grace lu, baru dibilang overdosis lu. Emangnya ada yang bisa ukur tingginya langit dari bumi? Itulah heset Tuhan. Makanya di Roma kan dia bilang, ya, di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan huperperesio atau mengatasi lagi atas orang-orang yang takut atau worship akan dia. Ya, jadi kita juga nggak digemparkan. Bukan mesti takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu worship. Ya, mumpung belum jauh ya, dari sini kita pastikan ya bahwa kita ini memang penyembah Tuhan atau penyembah worship Tuhan. Ya, itu takut akan Tuhan itu jangan dijadikan tuh kan takut akan Tuhan menjauh gitu. Gua mah takut sama Tuhan. Bukan begitu, kayak takut sama ular gitu.
Atau yang lebih parah takut sama kecoa orang. Bukan, hormat ya, respect. Coba di dalam Ulangan 6 ayat 13. Saya bacakan dulu. Ini nanti yang di-quote, yang dikatakan oleh Yesus ya. Engkau harus takut akan Tuhan, worship ya, Allahmu, dan kepada Dialah engkau harus beribadah atau berbakti. Nanti kita lihat, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah ini yang disebut oleh Tuhan di dalam Matius 4 ayat 10. Nah percaya yang benar ini contohnya nih kayak gini nih. Percaya yang benar-benar benar gitu ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis. Nah iblis mencoba Yesus, kita tahu ya 3 kali di padang gurun. Sebab ada tertulis. Nah ini Tuhan baca tadi Ulangan 6 ayat 13 tadi. Engkau harus menyembah Tuhan. Jadi jelas ya, Yesus juga mengatakan takut akan Tuhan itu worship, menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti atau beribadah tadi. Simple saudara. Simple. Amin. Ya, jadi kita menghormati. Ini contoh percaya benar yang akhirnya kita bahwa hukuman dosa saya sudah ditebak kepada Yesus. Dan sebaliknya Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kemurahan kasih karunia-Nya. Ayat selanjutnya ya, tadi 11 ya, 12 ya. Dari sejauh timur, sama kan? Dari sejauh timur, dari barat. Kalau jalan ke timur ke sini, kalau timur di mana? Kalau selatan di belakang, utara di atas, timur di kanan ya. Barat atau terbalik. Ya betul. Timur di kanan, barat di kiri. Itu artinya berlawanan, nggak ada batasnya saudara. Nggak ada batasnya apa? Jauhkannya dari kita pelanggaran kita. Makanya di Roma 4 juga dikatakan ya, Tuhan tuh nggak memperhitungkan lagi, Tuhan tuh nggak mereken gitu, nggak menginput dosa kita. Tuhan di Ibrani bilang Tuhan itu melupakan, benar-benar lupa gitu ya. Tidak akan mungkin pernah ingat lagi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ibrani 8 ayat 12 misalnya, atau Ibrani 10 ya ayat 17, sama aja. Amin. Makanya kepercayaan kembali ya, percaya benar itu maknanya ya itu yang paling pondasi, yang paling ini ya, bahwa Tuhan itu penyayang, Tuhan itu penuh kemurahan. Kita tidak dihukum ya. Penyayang itu berlimpah-limpah, nggak ada batasnya. Nah inilah kabar baik, udah gitu aja. Nah kabar baik itu terang. Nah itu yang memberikan saudara memiliki keyakinan. Nah saya mah terima kebenaran hadiah itu, hidup saya mah terang. Enggak loh, hati-hati loh, 2023 loh, gelap pekat loh. Harus siap-siap nih dari sekarang. Ya terserah sih kalau Tuhan kasih hikmat, nabung atau apa, investasi, terserah aja. Tapi poinnya apa? Jangan takut. Amin. Ya, ingat aja, setinggi langit di atas bumi, Tuhan gak ada yang ngitung. Mana bisa saya dihukum lagi? Mana bisa saya bangkrut lagi? Mana bisa saya dibiarinin gitu? Seperti orang berdosa, orang terhukum, orang terbuang, malah disamperin kok sama Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan hapus, tidak mungkin dia ingat lagi. Nah, ketika sudah dengar gitu, rantai percaya saudara, kalau masih ada nih rantai yang mengikat sebagai percaya yang salah, itu putus semua. Ya, jadi langkah pertamanya tuh benar-benar bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Ya, dan kasih karunia mungkin kita dengar nggak sekali jadi gitu, nggak apa-apa. Terus aja. Misalnya saya nasihatin orang, Pak, saya lagi ngalamin gini, misalnya kemarin Maya minta doa. Tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya ngasih tahu gitu, saya juga berkata begitu soalnya. Tetap bertumbuh. Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korban yang sempurna. Saya tidak dihukum lagi, tidak ada lagi penghukuman, saya berada dalam Kristus. Amin. Ya, kita tuh benar-benar berlabuh di dalam kasih-Nya. Tadi kita udah dengar ya, kasih Tuhan itu nggak ada batasnya, nggak terukur gitu. Nah, kemudian secure gitu.
Secure artinya rasa aman di dalam tadi kemurahannya tadi. Mercy tadi ya. Itu Tuhan juga bicara tentang mercy. Tapi sebenarnya kita nggak terima mercy, kita terima kasih karunia. Ada deh kesian sama kita. Bukan, kasih. Bahkan begitu tuh kepada kita. Amin. Ya, jadi dengan begitu dalam perjalanan hidup kita, kita lebih makin bertumbuh tuh semakin sadar bukan ke diri. Sadar akan Savior. Bukankah ini kabar baik untuk 2023 atau dan seterusnya? Saudara mulai semakin solid gitu. Semakin solid, semakin gak tergoyahkan. Ya artinya seperti otot iman sih ya. Bukan soal ini upaya, wah lu mesti bener-bener, bukan ya. Itu otomatis aja ketika kita bertumbuh, ya, bahwa kita tahu, oh ya, karena belajar lagi bab 2 ini kan tentang bagaimana Tuhan spesial ya cari itu perempuan Samaria. Kita kembali ke situ ya. Ya jadi dia nggak datang untuk bilang, lu orang dosa lo, sini lo, gua cari-cari lo, lu kan suami lu 5, gitu kan? Yang sekarang aja bukan suami kamu kan? Kamu mah orang nggak bener nih, gitu. Mau tobat nggak lo? Suruh tobat, dihina-hina dulu, bukan? Atau diolok-olok. Oh ini nih yang dikatakan orang gini. Enggak, saudara, Tuhan Yesus nggak begitu sama sekali. Itu poinnya. Nah, menyadari bahwa benar-benar apalah kita ini yang Yesus sudah mati buat kita ya. Kasihnya itu begitu besarnya. Tenang hidup saudara. Dan ketika saudara tenang, breakthrough saudara. Ya kan? Coba kita lanjut ya. Balik lagi ke Yohanes tuh, Yohanes 4 ya, tentang perempuan Samaria. Ya kita terusin nih. Saudara kalau yang mau dengar sebelumnya ya hari Jumat yang lalu ya. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara perhatikan. Kadang-kadang kalau orang yang di bawah hukum Taurat atau yang kembali di bawah hukum Taurat bukan kasih karunia, bacanya tuh enggak tuh ditegur Tuhan tuh, sarkas tuh Tuhan, nyindir. Bukan, saudara perhatikan baik-baik. Ya bahwa Tuhan Yesus bilang ini, tepat katamu. Malah dipuji kan? Engkau berkata benar. Jadi ngomongan Yesus itu diapit 2 pujian gitu. Coba nggak kelihatan sama orang. Ketika Yesus ini kan, kalau ini kan Yohanes 4, saudara baca, emang kadang-kadang pastor juga suka sampaikan compare kontras ya dengan Yohanes 3 waktu Yesus bicara sama Nikodemus. Ketika Yesus bilang, kalau kamu nggak lahir dari air dan roh, kamu nggak boleh hidup yang kekal. Langsung kan, emang saya mesti masuk rahim? Kamu yang kayak gini aja nggak tahu. Malah Tuhan itu lebih nyindir atau keras kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang agamawi. Walaupun Nikodemus akhirnya juga terima ya. Tapi kepada orang perempuan ini malah Tuhan mengatakan, tepat katamu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan malah mengangkat, memuji. Ya bahkan, nah karena perkataan Tuhan inilah ya dia jadi penginjil, pekabar Injil, Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu. Saya lihat ya, perubahannya tuh ekstrim nih. Dari dia mau datang ke sumur aja harus spesial-spesial menghindar dari perempuan-perempuan lain siang tengah hari bolong, sampai sekarang dia menceritakan seolah-olah kebobrokan dia kan. Karena perkataan dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tuhan cuma bilang, kamu punya 5 suami, yang sekarang aja bukan suami kamu. Itu aja menjadi berita Injil. Ya, luar biasa ya saudara ya. Jadi akhirnya dia memiliki hidup yang terestorasi saudara. Ya, bagi saya restorasi itu ada kata resnya kan. Di dalam kasih yang sempurna tanpa syarat
kita memiliki rest. Sehingga percaya benar tentang kasihnya. Nah, kita udah percaya benar nih. Makanya saya bilang, kalau kita tahu, percaya, menikmati, saudara. Kadang-kadang ada orang di Kristen juga, kalau nyari uang kayak wah, kepala jadi kaki jadi kepala. Tapi kalau ngomong berkat Tuhan, jangan gitu, Tuhan enggak layak, saya Tuhan enggak. Kayaknya rendah hati, rohani. Enggak, saudara, nikmati. Kalau Tuhan bilang aku curahkan Kanaan, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera kuwariskan. Tuhan, kita rakus aja gitu. Dalam tanda petik, kita terima semua. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti gengsi, saudara? Kenapa? Tuhan itu senang kepada kita ketika kita menerima kasihnya. Ketika kita menyerap semua Tuhan, saya terima. Kayak perempuan Samaria ini. Kata Paulus Besari selalu bilangin, kalau bisa lebih kuat, tambah kuat ke Tuhan. Tuhan itu yang pasti disegarkan, dipuaskan. Ya, Yesus gembira, disegarkan kembali. Nah, kita baca ayat-ayatnya ya. Saya baca dari 32. Ketika murid-murid datang bawa makanan, Yesus kan dalam perjalanan, duduk di sumur itu. Mestinya kan haus, lapar, capek. Kata Yesus gini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan apa? Ya, Yesus mendapat makanan dan mendapat power gitu, mendapat kebahagiaan. Ini Tuhan loh. Sisi Tuhan aja begitu. Karena dia melayani tadi perempuan ini. Dan perempuan ini satu sisi yang lain minum air hidup dari Yesus. Ya, dari dalam dirinya dikatakan mengalir mata air kehidupan. Dia bebas lagi dari ketakutan, fear, ya. Kita jangan lupa nih ya, di buku ini kita ini bebas fear, ketakutan, guilt, rasa bersalah, juga kecanduan, kan addictive. Saya singkat FGA. Kalau buku yang lalu bebas dari stres, khawatir, gelisah. Ya, sekarang bebas dari ketakutan, rasa bersalah, dan kecanduan. Ya, misalnya kecanduan apa? Kan tadi suaminya 5. Kecanduan seksual, kecanduan pornografi, jatuh dari hal itu. Dimerdekakan, saudara. Kenapa? Karena hanya menerima air hidup. Itu luar biasanya. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepada perempuan ini, jikalau engkau tahu tentang karunia, ya, Tuhan bicara kasih karunia nih buat dia. Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Kan dia buka pembicaraan, berilah aku minum. Niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Kita tahu sekarang bahwa air hidup itu ya Injil, kabar baik. Saudara ini terima air hidup, ya minum aja. Kalau nggak takut 2023? Iya enggak, karena saya punya air hidup yang mengalir, yang berlimpah-limpah. Air juga bicara apa? Kehidupan. Air, namanya juga air hidup ya. Bicara apa? Bagi saya bicara keuangan, karena orang lain kekeringan, kelaparan, kita kelimpahan. Hujan Tuhan yang turunin. Berkat Tuhan yang turunin. Bicara berhujan tadi, latter rain, hujan akhir, itu bicara berkat. Jangan, lu Injil kemakmuran nih Pak Melki, seolah-olah hanya diberitakan itu aja gitu. Bukan, ini Injil kasih karunia yang di dalamnya ada kemakmuran. Iya, nggak usah takut. Ada kesehatan, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada berkat keluarga, damai sejahtera, sukacita. Semua aspek, semua area, semua dimensi dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk Yesus dia nyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Sehingga orang bisa melihat gitu. Seperti orang lihat kepada Obed-Edom kan. Diberkati loh. Diberkati, padahal dia miskin tadinya. Jelas, nampak. Ya. Amin. Ini bolak-balik gak apa-apa ya. Yohanes 4 ayat 13-nya. Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur, ia akan haus lagi. Tuhan memperbandingkan aja. Kalau air jasmani gini biasa, haus lagi. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tuh ya, saudara membiasakan diri dengan bicara
restorasi kekal gitu, selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya? Ya selama-lamanya. Makanya saya bilang dari awal, ketika itu sudah breakthrough, nggak ada yang bisa berhentiin lagi, saudara. Sebaliknya dari air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Bicara lagi kekal. Kalau ditanya, saudara mau diberkati oleh Yesus yang seperti ini? Mata air yang berlimpah-limpah, termasuk kesehatan, termasuk kehidupan berkualitas, tubuh berkualitas, kemakmuran, keluarga. Ya harusnya mau, saudara. Harusnya amin. Jangan mau lagi ditipu sama musuh. Amin. Makanya dikatakan ketika kita menangkap firman seperti ini, hidup kita nggak sama lagi, saudara. Ya, kita tidak akan sama lagi ketika kita menerima atau mengalami kasih Bapa seperti itu. Saudara, ya saya juga melihat ya orang-orang Kristen yang sudah tua, ada mamanya dulu teman saya gitu. Udah jongkok aja, kurus, kering, masih hidup. Tapi kayak orang mati gitu, kayak ayam mau mati gitu. Iya, dia kepahitan tuh sama suaminya. Saya melihat juga orang-orang tua kayaknya sengsara hidupnya gitu. Kayaknya udah gak bahagia, mukanya udah manyun, marah-marah aja. Kok makin tua makin cerewet ya, makin nyari-nyari kesalahan. Bagi saya lihat hidupnya kering gitu, saudara. Padahal sekali lagi, padahal janji Tuhan itu tetap segar, evergreen, sampai masa banyak umurnya. Saya nggak bilang tua. Ya, sampai lanjut umur gitu. Tetap segar, tetap menghasilkan buah seperti pohon korma misalnya. Tuhan katakan seperti itu ya. Kan bagaimana kita memperolehnya itu? Hanya karena percaya. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, mungkin saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tuh kehidupan yang berlimpah-limpah, penuh air gitu ya, segar, evergreen, sukacita. Saya nggak memiliki itu. Nah, saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ini kesempatan saudara. Ikuti aja, saya berdoa ya, ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Ya, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Dan sekarang saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya percaya benar, saya memiliki hidup benar. Saya menerima air hidup. Tidak kering lagi sampai selama-lamanya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.